Ya, soal OM juga itu. Sementara Bang cari ini. Iya, 7 berarti itu soal 7, 8, 9 enggak, Bang? Nomor 8 ada juga ya? Nomor 8 tuh yang oh, enggak jadi Bang, udahnya. Itu yang kemarin udah bisanya, Bang. Ya, nomor 7 sama 9 enggak? Kalau nggak salah Iya, juga. tuh Yang ada ini. satu lagi di bawahnya, soal kayak tambahan gitu, Bang. Tambahan. Oh, itu. Hmm. Nomor 7 kenapa jadi X tambah satu gitu? Iya, Bang. Kenapa kayak gitu tiba-tiba tambah satu ya? Ya, soalnya kan gini. Pertama, sebentar, bentar. Ini udah kerekam belum? Udah ya? Udah. Oke. Eh, harus tahu dulu bentuk ini sigmanya. Ini kan kombinasi ya di Iya. sini. Berarti ini kan sigmanya tuh kayak kombinasi dari J0, 8 pangkat 0, ditambah kombinasi J dengan 1, 8 pangkat 1, ditambah kombinasi J2, 8 pangkat 2, tambah dan seterusnya sampai kombinasi J dengan J, 8 pangkat J. Kan ini maksud soalnya ya, Iya. yang bagian ininya dulu, yang di bagian paling dalamnya dulu. Nah, terus eh, kenapa bisa kayak gitu? Karena sebenarnya ini aja. Aziza pernah belajar tentang binomial Newton nggak? Ada Bang diterangin gitu sama teman yang waktu pelatihan Kema 2 tuh, cuman ya yang pas bagian yang kayak gini tuh belum diterangin gitu Bang. Jadi nggak paham gitu. Ya, sebenarnya kalau ada namanya binomial Newton. Binomial Newton itu em, kalau kita punya X tambah Y dipangkatkan N, maka itu sama dengan, abang pakai ini ya, N kombinasi nol dari em, X pangkat nol. Abang belum buka papan kan? Udah, Belum. Ah, apa? kok nggak muncul itunya Bang? Oh, belum di-share ya? Astaga. Iya, Oh iya, lupa. Udah atau belum ya? Belum di-share ya? belum belum ada Bang. Oh iya, sorry, sorry, sorry. Oke, ini udah nambah. Nah, udah Bang. Lupa, lupa. Kan ini, Iya, kan ini yang dimaksud soal ini yang bagian merahnya ya. iya. Binomial Newton tuh ini, kalau kita punya X tambah Y pangkat N itu sama dengan N kombinasi nol dari X pangkat nol Y pangkat N. Kemudian ditambah kombinasi N dengan satu X pangkat satu Y pangkat N dikurang satu. Kemudian Iya. ditambah kombinasi N dengan 2 X pangkat 2 Y kombinasi N dikurang 2. Nampak ya perbedaannya? Apa? Nah, dan seterusnya. Nanti sampai terakhir kombinasi N dengan N N, N X-nya pangkat N, Y-nya pangkat N kurang N. N kurang N itu kan 0. ya. Oke ya? Kalau kita lihat hubungannya dengan ini, kan mirip sebenarnya. Cuma bedanya apa? N-nya diganti dengan J, benar nggak? Iya. Kalau N-nya kita ganti dengan J, jadi kita berusaha, berarti ini kan sama dengan X tambah Y pangkat N nih. X Iya. tambah Y dipangkatkan N. N-nya diganti dengan J, ya nggak? Apanya Bang? N yang pangkatnya. Ya, N-nya kan Nah, diganti dengan J di sini. Berarti bikin aja ini pangkat J. Oke, paham ya? ya. Kemudian, lihat ini. X-nya mulai dari pangkat berapa? Nol. Terus pangkat satu, pangkat 2, pangkat 3, dan seterusnya sampai pangkat N. Berarti posisi si X di sini siapa yang pengganti posisi X-nya? Pasti 8 kan? Kan 8. Ya ini kan X Oh, pangkat 0, 8 pangkat 0. X pangkat satu, 8 pangkat satu. X pangkat 2, ini 8 pangkat 2. iya X ya. pangkat N atau X pangkat J, kan N-nya diganti dengan J tadi, 8 pangkat J. Berarti ini pengganti X-nya adalah 8. Iya Oke. ya. Nah, Ya. sementara ini Y pangkat N-nya kan nggak ada tertulis di sini. Kalaupun ada, harusnya angka berapa yang paling cocok? 1. Ya, makanya ini kemudian Y-nya diganti dengan 1. Makanya jadi 8 tambah 1 pangkat Y. 8 tambah 1 itu
9. Karena alasannya apa tadi Bang? 1 tuh. Ya karena ini kan 8 pangkat 0 udah ada. Jadi kita maunya Iya. itu begini, 8 pangkat 0 sama dengan X pangkat 0 dikali Y pangkat N, oke? X-nya kan sama dengan 8 tadi ya. Iya. Ya ganti X-nya dengan 8, berarti 8 pangkat 0 sama dengan 8 pangkat 0 dikali Y pangkat N. Berarti Y pangkat N sama dengan 1. Ya berapa? Apanya? Y-nya? Ya. Ya 1. Ngerti? Itu ya. Nah, karena Y-nya 1, berarti ini jadi 8 tambah 1 pangkat J. 8 tambah 1, 9. Jadinya ini 9 pangkat J. Paham? Paham. Nah, langkah berikutnya mirip. Jadi sekarang kita udah punya tinggal ini. Mulai dari J sama dengan 0 sampai N dari N kombinasi J. Ya. Nah, ini kan udah diubah jadi 9 pangkat J. Ya udah berarti kan mirip dengan yang tadi lagi kan? Ya. Nah, udah berarti udah bisa ketebak. Ini jadi 9 tambah 1 pangkat N. Makanya nanti hasilnya 10 pangkat N. Iya. Ini yang bikin pertanyaan kenapa ditambah 1 siapa? Itu pertama itu di sekolah kan bahas ini sama Umi. Cijan jelasinnya tuh cuman kayak itu tuh kan kombinasi gitu Bang. Terus karena kombinasi N sama N itu plus 1, ya udah karena ditambahin 1 gitu. Cuman kata Umi hampir benar. Terus disuruh sama Umi cari jawaban yang benarnya tuh nanti besok kalau udah dapat terangkan gitu. Oke, jadi udah ngerti ya, asalnya dari binomial Newton sebenarnya. Iya. Ya kita, ya yang paling khas sih dari binomial Newton ini ya Jija. Kita mulai N kombinasi 0 sampai nanti berakhir di N kombinasi N. Kalau udah kayak gitu. Kalau udah kayak gitu berarti udah jelas binomial Newton itu. Iya. Oke. Lanjut. Ini Bang, nomor 9 nih Bang. Oh, nomor 9. Yang mau ditanya bagian mananya? Bentar Bang. Lebih tepatnya kayak pembahasannya sih Bang. Bahas maksudnya nomor itu gitu. Oh, mau dibahas gitu. Ya, di sekolah tuh kan disuruh ngerjain sampai 10. Jadi Jija nggak dapat nomor 9 ini, Bang. Itu yang nomor 9 belum dapat. Ya. Bentar. Jadi tadi di sekolah kalian belum bahas yang nomor 9? Belum, cuman baru bahas sampai yang ini nih, Bang. Yang nomor 8 ini. Oh. Sebentar ya. Oke, kita bahas soal nomor 9. Ntar abang cut dulu soalnya. Ini ya. Yang ditanya nilai A kurang B kan? Ya. Oke. Pertama, ini dulu. Lihat ada pola nggak di sini? Yang positif itu Apa, Bang? ada pola nggak di sini? Yang positif tuh genap, yang di sana tuh ganjil gitu. Iya, yang pangkatnya ganjil terus kan. Artinya apa? Artinya bisa kita pasangkan sebenarnya kan. Yang 0 sama 1, 2 sama 3, terus 4 sama 5, sampai nanti terakhir 98 dengan 99. Paham ya? Idenya kenapa dipasangkan tuh kenapa? Ya, kenapa harus dipasangkan? Bagus. Nah, kenapa harus dipasangkan? Karena ini aja ya. Harus diingat bahwa kalau kita punya P kuadrat dikurang Q kuadrat, maka itu sama dengan P dikurang Q dikali P ditambah Q. Maksud abang gimana? Maksudnya gini. Ini kan ada X kuadrat. Ditambah dan seterusnya ini. Berarti bisa X-nya itu diubah menjadi X kuadrat dikurang X tambah 1 kuadrat. Kemudian ditambah X tambah 2 kuadrat dikurang X tambah 3 kuadrat. Abang bikin 3 suku aja biar lebih ngerti.
Ini jadi X tambah 3, berapa lagi? X tambah 4 ya. Kuadrat dikurang X tambah 5 dikuadratkan. Dan seterusnya sampai terakhir di X ditambah 98 kuadrat dikurang X tambah 99 kuadrat. Nah, masing-masing ini, yang sepasang-sepasang ini kita aplikasikan yang ini tadi, P kuadrat dikurang Q kuadrat. P kuadrat dikurang Q kuadrat bisa diubah jadi P kurang Q kali P tambah Q. Berarti yang dua suku pertama jadi apa kira-kira, Aziza? Berapa kali berapa? Itu berarti X eh, X kurang X tambah 1. Ya, X dikurang X tambah 1 kan jadinya X dikurang 1 ya. Ya, Nah, dikali, itu X tambah X tambah 1. ya. Kemudian ditambah suku keduanya, X tambah 2 kurang X kurang 3 Ya, dikali ya. X tambah 2 Jadi, tambah X tambah 3 ya. tambah X tambah 4 kurang X kurang 5 dikali X tambah 4 tambah X tambah 5 ditambah dan seterusnya nanti terakhir sampai X tambah 98 dikurang X dikurang 99 dikali X tambah 98 tambah X tambah 99. Paham ya, Paham. Aziza? Nah, kemudian Paham. ini jadi berapa? Yang suku pertamanya dulu, X dikurang 1 itu apa? Min 1 ya? Min 1. Min 1 kemudian dikali 2X ditambah 1. Berarti jadinya kan kayak gini. Min dari 2X tambah 1, benar? Ya. Ini dua suku yang pertama. Ini dua suku yang kedua. X tambah 2 Berarti dikurang. pokoknya sebelah kiri min 1 semua gitu. Benar. Jadi min. Yang ini sebelah kanannya jadi berapa? 2X ditambah 5 ya? Iya. Nah, kemudian dikurang lagi 2X ditambah 9. Ada pola Itu nggak? Bang beda. Hah? Iya benar. Bedanya 4 ya untuk itunya. Kemudian Tadi terakhir, kenapa Bang? Kalau dipasangkan yang genap dengan ganjil itu kenapa pangkatnya? harus, kenapa harus dipasangkan? Ya, ha. Ya karena cocok aja, gitu aja. Dan ketika kita Oh, pasangkan rupanya kan membentuk pola. Kalau seandainya tadi ketika kita pasangkan nggak ada membentuk pola, ya nggak usah dipasangkan gitu. oh. Untuk Makanya harus, ngilangin X kuadratnya juga gitu. ya kebetulan bisa hilang. Jadi makanya kayak pakai feeling-feeling dulu ini. Kita tahu Hmm, ini, kayaknya ada hubungannya dengan inilah, dicoba dulu gitu. Dan ya, biasanya memang dua buah suku terdekat itu yang dihubungkan. Karena lebih gampang menghilangkan ininya kan. Selisihnya kan nggak terlalu jauh. iya. Oke, dikurangi dan seterusnya nanti terakhir dikurang 2X ditambah berapa tuh ya? 98 tambah 99. Pokoknya berapa tuh? 98 ditambah 99, 17, sisip 1, 197 ya? Iya. Oke, berarti kita bisa simpulkan ini sama dengan apa? Sama dengan, ada berapa suku dulu di sini? Suku Ya, yang Mas Abang kan ini suku hmm, pertama, suku kedua. dua, Bedanya kan, 4. nah ini kan kayak 2X tambah 1 gitu kan. Hmm. Tambah 2X ditambah 5, ditambah 2X ditambah 9, sampai nanti terakhir 2X ditambah 197. Ada berapa suku? Kan barisannya aritmatika ya? Iya. Bedanya 4. Nah, bedanya Hmm. udah dapat Jadi pakai rumus UN gitu, Bang. SN lah, kan penjumlahan. Oh, Makanya cari N-nya dulu, ada berapa suku. cari N-nya tuh pakai rumus UN gitu, Bang. Ah ya, boleh, boleh. Tapi sebenarnya gampang ditebak sih UN-nya tuh. Ada berapa suku tuh ya? Ada 50 suku ini. Kenapa gitu, Bang? Ya kan udah kita pasangkan satu-satu. Angkanya kan dari yang ganjil aja lah, lihat. Ada 1, 3, sampai 99. Ada berapa buah angka itu?
50. 50 ini udah pasti 50 suku. Yang Ya kan? 98 sampai nak tuh 50, Bang? Sampai. Iya kan mulai dari 0, Oh iya. ya kan? Hmm. Paham ya? Berarti kan ada 50 suku ya. Rumus SN apa? N per 2, Kali 2A tambah N kurang iya, 1 kali. N per 2 dikali 2A, berarti dikali 2 kali 2X tambah 1, Iya. tambah N dikurang 1, ya kan? Iya. 2A ditambah kurang 1 kali B ya. Iya. Gini kan? Iya. Berarti sama dengan negatif 25 dikali 2 kali 2X, 4X. 2 dikali Iya. 1, 2, 2. tambah 49 kali 4, berapa? 196. Ya, 196. 100. Berarti sama dengan negatif 25 dikali 4X ditambah 198. Sama dengan berapa? Min Itu min 100 100 X dikurang tambah 16, 36, 9, 950 ya? iya. Kalau nggak salah sih. 4950 kayaknya. Benar nggak? 4950. Iya, benar. Oke. Paham? Paham. Jadi ya tinggal di ini. Mesti apa sih? Memang mesti jeli. Kalau ditanya kenapa harus yang X sama X kurang 1, ya karena itu tadi dasar. Kalau abang sih, karena dia yang paling dekat jaraknya. Jadi Oh, waktu kita kurangi ya nggak terlalu besar ininya, gapnya. Oke, bisa paham? bisa. Oh ya, belum selesai ya rupanya. Nah, Ya katanya kan gini, fx oh adalah... iya, ini baru SN-nya nggak, Bang? Iya, katanya kan ini kan fx nih. Fx itu Iya. sama dengan AX tambah B. Berarti kan min 100 kurang Iya, min berarti jadi 4950. kurang B jadinya min 100 dikurang negatif 4950. 4950. Ya, berarti berapa Berarti hasilnya? 4850. Ya, hampir salah tadi. 4850. Oke, itu dia. Hmm. Ya, kalau dibilang susah sih tidak terlalu. Asal ingat aja. Terus pas memasangkannya itu cocok. Jadi Bang, kalau misalnya itu kan 2X tambah 1, 2X tambah 5. Kalau misalnya dikeluarkan 2X-nya Ya juga nggak mas, bisa gitu. ya bisa juga, nggak ada masalah. Ingat aja 2x-nya kan kali 5 kali 2 kali berapa tuh ya? Kali 50 ya nanti ya. Iya, 2x kali 50 kan 100x juga. Nggak ada masalah. 100X. Ya, kan 2x dikali 50 kan 100x. Sukunya kan ada 50. Hmm. Ya tinggal dijumlahin 1 tambah 5 tambah 9 ya sama aja. Ya. Ada 2 kali 1 nanti tambah 49 kali 4. Itu satunya langsung aja Abang ambil 2X tambah 1 gitu. Iya, karena kan itu memang barisan matematika. Iya. Nah, makanya biar lebih cepat aja sih kerjanya. Iya. Oke, lanjut lagi. Ya Bang, nomor nomor 10 udah Bang. Nomor 10 dan nomor 11. Iya. Atau mau bahas yang itu dulu yang tadi. Oh iya, ada satu lagi. Yang di WA tuh dulu. Oke. Catat. Sebenarnya yang di WA ini mirip sih dengan yang kita bahas waktu itu. Yang waktu cari berapa banyak angka nol di belakang itu. Iya, cuman kenapa sini kayak Yang diuji tiganya 3. aja yang pangkat K-nya gitu Bang? Oke, gini. Kalau abang pakai gambaran ini aja ya. Pakai gambaran ini aja dulu.
Kalau ditanya misalnya 15 faktorial habis membagi 6 pangkat K. Tentukan K terbesar. Abang mau Ya. bawa logika ke sini dulu, nanti Aziza paham itu kenapa harus 3 yang diuji. Oke, 15 Iya. faktorial itu kan 1 kali 2 kali 3 kali 4, 4-nya abang ubah jadi 2 pangkat 2, Ya. kali 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali berapa lagi? Kali 10, Sama 11. dengan konsep angka 0 terakhir tuh, Bang. Iya, kali 15 ya terakhir ya. Nah, maksud Iya. abang ini kan mau dibagi 6. 6 itu sama dengan apa? 2 kali 3. Itu 3 kali 15 dari mana, Bang? Oh ya, 3 kali 5 maksudnya. Sorry. 3 kali 5 ya. Iya. 6 itu kan 2 kali 3. Artinya kalau kita mau membagi dengan 6 kan kita perlu memunculkan 2 kali 3 kan? Iya. Ya enggak? Logikanya aja lah, di sini mana yang lebih sering muncul angka 2 atau angka 3? Angka 2. Pasti angka 2 kan? Hmm. Nah, sama kayak kemarin itu, kalau kita mau memunculkan angka 0 kan kita butuh 10, butuh kelipatan 10. 10 itu 2 Iya. kali 5. Makanya yang diuji 5-nya aja. Karena udah pasti ada 2 yang bisa dipasangkan dengan 5. Iya. Sama dengan ini, 3-nya ada berapa buah? Ada 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5. 6. Ya kan? Iya. Berarti bisa dibagi 3 pangkat 6. 2 pangkat 6-nya ya gampang, tinggal ngikut ini aja. Kan pasti lebih banyak 2 daripada 3-nya. Berarti K-nya sama dengan 6. Nah, kalau kita pakai yang apa? Fungsi floor waktu itu, berarti ini kan jadinya 15 per 3. Karena kan kuncinya di 3, sama dengan 5. Iya. Nanti lanjut 15 per 3 pangkat 2. 1 ya. Nah, jumlahkan jadi 6. Nah, sekarang coba dibaca soal yang tadi. Soal yang tadi itu kan sama kayak ini. Mulai dari 1011 sampai 2011 sampai sampai 2022 ya. 2022. Ya, jadi kita anggap aja ini 1 kali 2 kali 3 gitu. Sampai 2022. Tapi nanti dikurangi dengan yang 1 kali 2 kali 3 sampai 1010. Kayaknya udah pernah Bang ajari juga kan? Udah. Yang mulainya nggak dari 1. Ya, Iya. makanya kemudian dikurangi. Oke. Berarti cari 1010 faktorialnya juga kan, Bang? Iya, benar. Jadi sama konsepnya kayak kemarin itu. Karena si 2 pasti lebih sering muncul daripada si 3-nya. Berarti kan Iya. kuncinya ada di 3 itu. 2 kan pasti ada. Kemarin kan kebetulan aja kita mencari angka 0 di akhir. Makanya pakai angka 5. Gitu juga nanti kalau Gimana misalnya. Ya, gimana kalau misalnya 15 faktorial tuh per 8K gitu, Bang? per 8K ya. Ya, bisa kayak gitu, Bang. Kalau per 8K nggak ada masalah. Kita cari aja 2 kayak biasa. Oh, Jadi misalnya ya kalau cuma 2 aja. ya misalnya dapat 2 pangkat K-nya itu 2 pangkat 6 misalnya kan. Ya kan? K terbesarnya Iya. 6 misalnya. Berarti kan 2 pangkat 6. Kalau kita ubah jadi 8, 8 pangkat berapa? Ya 8 pangkat 2 kan? Ngerti nggak masalah, Bang? Kurang, Bang. Nah, jadi gini, bagus pertanyaannya. Misalnya gini lah, jangan angka terlalu tinggi ya. Kita ambil berapa bagusnya? 20 lah ya, 20 faktorial. Dibagi 8 pangkat K ya, gini kan? Ya. Nah, sekarang kita coba dulu kalau kita pakai satu-satu dulu. 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali berapa nih? 6 kali 7 8 9 2 10 kali 5. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Kan kita mau bagi 8 ya? 8 pangkat K. Sekarang coba Iya. deh, duanya jadi ada berapa pangkat berapa di sini?
1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 18. 2 pangkat 18 kan? Ya. Paham aja. Nah, artinya apa? Kalau kita mau bagi sama 8 pangkatnya, ya tinggal ini aja kita cari. 2 pangkat 18 itu sama dengan berapa? 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Nah, kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 udah berapa nih? 15 berarti. Kali 2 pangkat 3. Ya. Sama nggak dengan ini? Berarti kan 2 pangkat 3 dipangkatkan 6. Paham aja ya? Bang. Ya artinya 8 pangkat 6, makanya K terbesar ya 6 gitu. Jadi yang kita perlu cari ya di bagian 2-nya aja. Oh. Pendapat nanti misalnya 2 pangkat 19, ya udah berarti K tertinggi 6. Karena kalau K-nya 7 kan udah 2 pangkat 21, udah lebih. Ya kan? Berarti hasilnya tuh 6 gitu, Bang. Iya, hasilnya 6. Yang kita uji 2 pangkat gitu. Kalau untuk 8, karena faktor 8 tuh 2 pangkat 3 gitu. Iya, benar. 8 itu kan 2 pangkat 3. Jadi tinggal dilihat aja 2 pangkatnya itu. Iya, ya. Betul ya? Ngerti, Bang. Iya. Lanjut lagi. Berarti, ya berarti nomor 11 aja. Nomor 11 lagi ya. Oke. Ya. Ntar ya membuka. Nomor 11 soalnya, oh ya kan ada di sini. Bentar Iya. ya. Bukan. Jadi kan udah bimbingan ini ya, fokus untuk Olimpiade Unri. Yang apa, Bang? Jadi udah ada bimbingan khusus gitu atau enggak? Kayak gimana ya, Bang? Kadang masih campur-campur gitu karena ada Oh, bahan ini. Kadang belajar ini, kadang belajar dari yang Apman 2 tuh gitu, Bang. iya. Nomor 11 itu soalnya nggak lengkap, Aziza. Nah, nggak lengkap, Bang. Iya, Ya itu makanya bingung, Bang. Nggak bisa ngerjain nomor 11 tuh, Bang. tapi abang rasa, bentar ya, kita tebak-tebak dulu soalnya. Kayaknya inilah. Abang pernah baca soal mirip ini kan biasanya kan nyeplok dari soal-soal entah AIME, entah apa. Maka kalau mau belajar untuk persiapan OM sebenarnya enaknya pakai AIME atau apa. Mereka biasanya ngambil di Ya, sana. Aime. Ya, AIME dan sebagainya. Abang seingat abang kalau nggak salah ini loh. Diketahui kalau X1-nya itu sama dengan A. Ya, X2 sama dengan B. ya. Terus XN sama dengan XN dikurang 1 dikurang XN kurang 2 untuk N lebih dari atau sama dengan 3. Biasanya kayak gini. Baru kayak gini. Tentukan Itu jumlah suku kayak gitu ke-8. contoh soalnya. Ah, Kayak gitu contoh soalnya gitu, Bang. bukan kayak gitu. Saya ingat abang gini bunyi soalnya. Oh, ya, Bang. Tentukan X89 ditambah X98. Soal Aime gitu, Bang. Iya. Berarti kan kita cari polanya, Ziza. Iya. Kalau N-nya sama dengan 3, X3 sama dengan X2 dikurang X1 kan? Ngerti? Kalau ini X3 berarti X, ya. Nah, X2-nya B, X1-nya A. Berarti ini B kurang A. Kalau Ya, ya, ya. X4, X3 dikurang X2. Berarti B dikurang A
kurang B. Hmm? Sama nggak ya dengan itu? Oh, iya, iya, iya. B dikurang A dikurang B sama dengan apa? Min A ya. Ya, X5 adalah X4 dikurangi X3. Berarti min A dikurang B dikurang A. dikurang B kurang A. Iya, Jadinya min B. jadinya Min min B. B. Iya, Kalau X6, sama X5 dengan dikurang, X5 kurang iya. X4. Berarti min B. Berarti min B dikurang min A. Iya, Min B tambah A. Lanjut lagi X7. X7 adalah X6 dikurang X6 X5. kurang X5. Berarti min B ditambah A dikurangi min B Ya, sama dengan A. A. Nah, X8, Ya, X7 dikurang X6. A dikurang min B tambah A sama dengan B. Nah, kalau kita lihat lagi ini kan mirip ya. Ini mirip ya. dengan X1. Ini mirip X2. dengan X2, ya nggak? Ya. Bentar, bentar. Suara abang kok makin kecil lama-lama. Ya, di sini hujannya lebat. Oh, hujan bang. Ya, baru turun. Bentar ya, Bang, coba pakai ini. Ya. X1 itu A. X1 sama dengan A. Halo, halo. Ya bang? Bentar, bentar. Hujannya lebat kali. Iya. Ya karena angin nih sebenarnya, kalau nggak ada angin aman ya. Oh. Soal Aime. Aime tahun-tahun berapa nih bang? Banyak enggak soalnya? Bentar ya, Bang, cari ruangan yang agak tertutup. Ya. Mana tahu bisa lebih nyaman. Nah, ini udah agak reda lagi nih. Dia angin tuh, Jija. Udah Iya. terdengar kan? Udah mulai bang. Nah, X7-nya kan mirip X1 kan? Iya. X8-nya mirip X2. Artinya polanya berulang setiap berapa kali? Setiap 7 kali itu 6 kali tuh kalau misalnya nyimpulkan pola gitu 6 bang. kali dong. Dia kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balik ke 1. Oh, berarti 6 kali berarti gitu bang. Iya. Yang ditanya apa? X89 ditambah X98 kan? Hah. X89 sama dengan X berapa kira-kira? X88 kurang X87. 89 dibagi 6. Hah. Sama dengan X5 ya. Oh, ya. Nah, berarti sama dengan min B. Lanjut lagi, cari X98. X98 sama dengan bagi 6 lagi kan. Hmm. Nah, sama dengan X2. X2-nya apa? 2 min. B kan. Ya. Nah, berarti kalau kita ditanyanya X89 ditambah X98 berarti sama dengan min B tambah B. Hasilnya
Nol. Gitu. Oh, Itu dia. ya. Ya, ngerti ya. Senin depan kalau agak cepat gimana mulainya? Abang itu takut abang tadi. Takutnya hujan ini. Oh, agak cepat mulainya. Iya, Atau kayak sore aja gitu, Bang. hari Jumat Senin sore. Jumat sore ya. Iya. Oke lah, insya Allah. Jija jam berapa pulang sekolahnya? Jam 4 sih, Bang. Kadang jam 4:30. Tapi kan malam tuh, tapi kalau menurut Jija sore itu takutnya ngumpul mendadak. Cuman kalau malam tuh, Bang, ngerjain Hah? PR. Kalau nggak ngantuknya tuh nggak tahan loh, Bang. Makanya kalau mulai jam 7 Mm-mm. kan nggak terlalu ngantuk sebenarnya. Hmm. Ke jam 7 ya. Terus satu lagi kendala kalau malam ini kadang-kadang kan hujan kan, lebat. Di sana sering hujan. Iya, sering hujan. Tapi kalau mulai-mulai jam Ya. 7 aman sih biasanya. Dia kan kadang-kadang udah jamnya 9 baru mulai. Dia apa sih kalau anginnya kencang, kalau hujannya agak lebat dikit tapi nggak kencang anginnya aman. Oke, Ya. kita lanjut. Ya, lanjut, Bang. Nomor 12 lagi ya. Ya. Nomor Kalau 12. Jumat sore ini Abang bisa? Insya Allah bisa. Kalau nggak ada ini halangan. Ya insya Allah bisa lah. Seingat abang nggak ada kegiatan sih. Kalau kemarin tuh karena ada ngurus urusan sekolah, pendaftaran anak lomba dan sebagainya tuh Iya. jadi agak rempong. Oke, mumpung Ini hujannya Aime tahun berapa, Abang? Nggak tahu, Abang. apa? Aime tahun berapa, Abang? Nggak pula tahu, nggak, Bang? Apanya? Ini yang tadi tuh. Oh, nggak tahu tapi kayaknya sekitar 8 5 6 itulah awal-awal lah. 5, 6 maksudnya, Bang? Abang lupa IMEI pertama kali itu tahun berapa? Pokoknya cari-cari aja nanti. Entah 86 atau Oh. berapa. Oh, udah lama tuh, Bang. Iya, udah soal-soal lama. Oh, iya, ya. Oke, ya, lanjut ya. Ini, Bang. Oke, katanya gini. Notasi EPB-AB menyatakan EPB dari A dan B. Jadi maksudnya misalnya kita punya ini, Ya. misalnya punya EPB 6 dengan 10. Berarti ini sama dengan 2. Ya kan? Itu misalkannya terserah gitu, Bang. Ya enggak, ini maksud abang ini, notasi ini. Ha, Ya, ya, ini ya, ya. maksudnya. Kalimat pertama itu ini maksudnya. Ya, Oke, ngerti? ngerti. Nah, sekarang gini. Diberikan 3 buah bilangan asli. A1 kecil dari A2 kecil dari A3. Kebayang? Ya. Ada 3 buah angka A1, A2, dan A3. Yang mana PB ketiganya PB A1, A2, dan A3 itu sama dengan 1. Tetapi, Berat. nah, Itu tuh relatif prima ya namanya, Bang. ya artinya ini relatif prima tiga-tiganya ya. Tetapi gini katanya, EPB AI dengan J itu lebih dari 1 untuk I tidak sama dengan J. I dengan Itu J itu, masih yang berhubungan dengan notasi FPP tadi, Bang, yang A, iya, B. jadi maksudnya gini, maksud yang dari ini ya, maksudnya kayak gini, EPB A1 dengan A2 itu lebih dari 1 nilainya. EPB A1 dengan A3 itu nilainya lebih dari 1 juga, tetapi dan EPB dari A2 dengan A3 itu nilainya lebih dari 1. Cuma ketika kita gabungan ketiganya, EPB-nya 1 gitu. Oh, Paham ya? paham, paham, paham. Pertanyaannya tentukan A1, A2, dan A3 agar A1 tambah A2 tambah A3 minimal. Artinya sekecil mungkin, ya enggak? Ya, Nah, jadi gini aja. Kita misalkan aja EPB A1 dengan A2 itu sama dengan katakanlah P1 misalnya. Oke? yang A1, A2 dulu, Bang.
Ya, A1 dan A2 itu katakanlah EPB-nya P1 gitu. Bilangan Iya. prima tapi yang pertama gitu. Ini katakanlah P2. EPB A1 dengan A3. Iya. Atau P3 aja lah. Yang ini P2. Oke, sampai sini paham ya? Kenapa bang gitu kan? Karena gimana ya? Intinya kayak gini lah, abang mikirnya gini ya Jija. A1 itu abang misalkan dengan ini. P1 kali P3. Iya. A2-nya itu P1 kali P2. Oke? Iya. A3-nya itu abang mau bikin jadi P3 kali P2. Makanya nanti A3. EPB A1 dengan A2 itu P1. EPB A1 dengan A3 P3 karena dua-duanya bisa dibagi P3. EPB A2 dengan A3 P2. Oke, paham nggak? A2 dengan A3. Ya, ya, ya. Nah, ya kan? Yang mana P1, P2, P3 ini prima, tetapi Bentar bang, kalau misalnya dia A1 dengan A2 berarti FPB-nya P1 gitu. ya EPB-nya P1 gitu. Iya, iya. Ngerti kan? Iya. Nah, kita maunya P1, P2, P3 itu kan bilangan prima, Iya. tetapi yang sekecil mungkin gitu. Kecil mungkin. Ya, karena kan kita maunya A1 tambah A2 tambah A3 itu minimal. Hmm. Berarti P1-nya berapa kira-kira? 2. Ya, P1-nya 2, P2-nya 2. 3 dong. Kan harus beda. Syarat itu tuh bang. Iya, kalau misalnya P2-nya juga 2, ngapain kita bikin kayak gini? P1 kali P2. Kalau P1 sama dengan P2, ya udah P1 pangkat sekian aja bikin. Kan harus beda, Jija. Oh, itu Kan, maksudnya jika I tidak sama dengan J itu koma I koma J sama dengan 1, 2, iya. 3 itu apa? Ya Oh. ini tadi. Kalau abang ambil I-nya 1, berarti J-nya nggak boleh 1. Makanya abang ambil 2. Hmm. EPB dari AIJ. Ya. AI dengan AJ. Itu Hmm. lebih dari 1. I tidak sama dengan J. Ya kalau abang ambil I-nya 1, ya J-nya nggak boleh 1 lagi. Mungkin 2 atau 3. Makanya ini mau bikin jadi A1, A2, A1, A3 sama A2, A3. Kan nggak ada yang sama ini. Iya. Ngerti? Ngerti. Nah makanya tadi P1-nya 2, P2-nya 3, P3-nya 5 ambil gitu. Paham? Ya. Kalau P1, P2, dan P3-nya 2, 3, dan 5, berarti nilai dari A1 berapa? Nilai dari A1 Ya, ke 1, ke 3, 10 gitu. nah ya, A1-nya 10, A2-nya A2-nya itu 6. 6, ya. A3-nya A3-nya P3 kali P2. 15. Ngerti? Itu kenapa dikali, Bang? A1-nya tuh bisa jadi P1 kali Ya kan A1-nya tadi P1 kali P3. A1. Oh, Abang misalkan gitu aja. Iya, tadi kan udah dimisalkan gitu. Paham? Kali. Paham, Bang? Nah, pertanyaan tadi apa? Pertanyaannya adalah tentukan nilai dari A1 tambah A2 A2. tambah A3. Berarti sama dengan Iya. 10 tambah 6 tambah 15. Ya. 31. Kalau misalnya Abang buat A1-nya tuh P1 kali P2, boleh-boleh aja gitu, Bang? Ya nggak ada masalah. Hmm. Yang penting ini tadi, kita maunya jumlahnya minimal gitu. Makanya abang ambil EPB-nya itu bilangan prima sekecil mungkin. EPB-nya itu abang ambil P1, P2, dan P3. Biar biar apa Biar gitu? nilainya kecil gitu. Hmm.
Makanya diambil 2, 3, dan 5. Ya. Oke, gimana? Bentar, Bang. Oke, coba baca-baca dulu. P1 itu abang misalkan FPP A1 A2 lebih dari 1. P2 masih belum ngehnya tuh kayak abang jadiin tiba-tiba jadi A1 sama dengan P1 P3 itu aja ya, Bang. Kenapa idenya ke situ? Gimana? Yang abang jadiin idenya tuh jadi A1 sama dengan P1 kali P3 itu aja nya idenya terus Ya abang karena ini gituin. tadi Aziza. Karena kan Ya, FPB A1 dengan A2 apa? FPP A1. A1 dengan A2 kan FPB-nya P1. Ya Nah, udah, berarti di A1 dan A2 harus ada P1. Yang ininya harus nah, beda. Makanya Bang bikin yang P3 sama P2. ya, Nah, di sini FPB A1 dengan A3 sama dengan P3. Makanya di A1 ada P3, di A3 juga ada P3 gitu. Jadi ibaratnya kayak gini lah kita mikirnya ya. Anggaplah gini. Abang belum tahu A1-nya berapa, A2-nya berapa, A3-nya berapa, Abang nggak tahu. Tapi yang ya. jelas begini. FPB A1 dengan A2, P1 kan? A1 dengan A2. Ya, P1 kan? FPB-nya. Ya. Berarti di sini ada Nah, P1, di sini ada P1. Paham? ya. Kemudian A1 dengan A3, P3. A1 Berarti di dengan A1 ada ya, P3. ya. Nah, gini. Ya. A2 dengan A3 ada P2. Nah, makanya muncul ini. Oh. Nah, ya gitu deh. Hmm. Terus setelah itu P1-nya tuh Iya. tuh. Boleh misalnya P1-nya tuh yang maksudnya tuh mulai itu enggak dari 2 tapi 5 3 atau 2 boleh boleh aja kayak gitu penting emang urutan letaknya itu terserah aja sebenarnya kan Bang. Iya, nggak ada masalah. Kalau masalah urutan nggak masalah. Hmm. Makanya abang, yang penting kan ini P1, P2, P3 gitu. Hmm. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Lanjut lagi. Ya. Oke, kita lanjut ya. Di sana hujan? Nggak. Enggak. Di sini kayak gampang kali hujan ya. Iya gampang kali ya. Kemarin pas abang berangkat hari Minggu hujan juga pagi itu. Ke oh yang pergi les ya Bang. Iya, yang kita les itu. Tapi di sini gerimis Bang waktu itu paginya. Nah itulah. Mungkin karena keliling sawit ini. Bisa jadi Iya. sih. Ah. Oke, lanjut lagi ya. Ya. Banyaknya pasangan bilangan asli X dan Y sehingga KPK X dan Y adalah 2520. Iya. Oke. Sekarang gini ya Jija. 2520 itu kan kita bisa faktorkan. 2520 itu kalau kita faktorisasi prima kan itu menjadi berapa? 2 pangkat 3 Wow. kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 1 kali 7 pangkat 1. Oke, sampai sini paham? Itu faktor prima ya kan, Bang? Ya, faktorisasi primanya. Oke ya, Iya. ngerti ya? Nah, sekarang gini. Ya. Misalnya ya, abang punya bilangan 12 dan 15. Oke? 12 itu kan 2 pangkat 2 dikali 3 ya.
Oke. Inilah, dan 45 lah. Apa Bang? Abang punya bilangan 12 dan 45. Iya. 12 itu kan 2 pangkat 2 dikali 3. Iya. 45 itu kan 3 pangkat 2 dikali 5. Oke? Iya. Kalau kita cari KPK-nya jadi berapa? KPK-nya pasti 2 pangkat 2 3 pangkat 2. kali 3 pangkat 2 3 kali pangkat 5 pangkat 1. Ini kan? 5. Artinya apa? Iya. Harus diambil pangkat yang paling tinggi kan? Iya. Nah, harus ada pangkat yang paling tinggi. Nah, di sini ada nggak 2 pangkatnya? Ada, tapi 2 pangkat 0. Kalau yang di sini 5-nya ada juga, tapi 5 pangkat 0. 0. Paham ya? Paham. Nah, sekarang kita balik ke sini. Kita mau KPK-nya itu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 1 dikali 7 pangkat 1. KPK dari XY. Oke. Bentar ya. Mau matiin kipas. Dingin. Iya. 2 pangkat. Oke, Ajiza ya. Ya. Sekarang ini. Berarti kalau abang bikin X itu kira-kira X itu sama dengan 2 pangkat A kali 3 pangkat B kali 5 pangkat C kali 7 pangkat D. Paham ya? Bentar Bang. Itu yang contoh tadi tuh yang pangkat 0 tuh boleh kita tambahin aja gitu Bang. Bukan boleh tambahin. Ini kan 45, udah pasti duanya pangkat 0. Nah, ya. Nanti ada kaitannya sama ini ya, Jida, sama yang mau abang jelaskan. Kenapa membuat 2 pangkat 0. Oh iya. Oke? Oke. Sekarang Y. Si Y itu pasti 2 pangkat, anggaplah 2 pangkat E ya. Oke? Kali 3 Ya. pangkat F, kali 5 pangkat G, kali 7 pangkat H. Nah, sekarang gini. Pasangan AE yang mungkin dulu. Pasangan AE. Ya, pasangan A dengan E yang mungkin. Kalau A-nya 0, E-nya harus berapa? A-nya 0, E-nya harus berapa? 3. Iya, benar. Karena pangkat tertingginya kan pangkat 3 tadi kan? Ngerti maksud abang ya? Ya. Berarti ini 0,3, 1 juga 3 kan? Berarti 1,13. Ya, terus 2,3. Ya. 3,3 bisa 3,2, 3,1 dan 3,0. Paham aja ya? Ngerti? Ya. Berarti ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 7 ya? Berarti emang harus dijabarkan satu-satu gitu. Iya, karena kita kan mencari yang ini dulu. Ini kan pangkat dari 2. Kemudian baru lanjut pangkat dari yang 3-nya itu. Artinya pasangan B dengan F. Yang 3. Iya. B dengan F bisa berapa? 0,2, 1,2, 2,2, 2,1 sampai 2,0. Iya. Artinya ada 5. Ya kan? Iya. Ya. Nah, lanjut lagi. Pasangan C dengan G. Karena pangkat tertingginya 1. 0,1. 0,1, 1,1. 1,0. Ada 3 ya. Terakhir. D dengan H. 0,1. 1,1 dan 1,0. Ada 3 juga. Berarti totalnya ada berapa? Totalnya tentu 7 kali 5 kali 3 kali 3. Karena kan kita memilih si pangkat 2-nya dulu, baru pangkat 3-nya, baru si pangkat 5-nya, dan si pangkat 7-nya. Nah, dikalikan. Kenapa dikali, Bang?
Karena gini, ibaratnya ada belajar ini nggak kaidah pencacahan? Kaidah pencacahan dasar Di peluang. baru, Bang. Di peluang. Iya, ada. Intinya kan di sini kan kita memilih pangkat sini dulu. Si pangkat dua pangkatnya itu pangkat berapa aja. Terus si Iya. tiganya itu pangkat berapa aja, si limanya pangkat berapa aja, terus si tujuhnya Iya. pangkat berapa aja. Pangkat si duanya kan ada 7 pilihan. 7 pilihan, iya. Iya, yang 3 ada 5. 5. Nah ini 3 ya kan, berarti yang kita ambil salah satu dari ini kan. Jadi pasangannya Salah itu satu kan bisa, dari ah salah satu dari dua tuh masing-masing gitu, Bang. enggak, maksud abang ini, kita kan harus memilih duanya ini mau pangkat berapa dengan berapa. Iya. Berarti kan ada 7 pilihan. Ah, Tiganya mau pangkat berapa dengan berapa, ada 5 pilihan. iya. Nah, si 5-nya juga 3 pilihan, si 7 3 pilihan, ya totalnya dikalikan. Kan kaidah pencacahan kayak gitu. Ulang Bang, kurang dengar suara. Ya maksud abang begini, si duanya itu mau pangkat berapa dengan berapa kita pilih. Iya. Ada 7 pilihan kan di sini. Iya. Makanya di sini 7. Si 3-nya mau pangkat berapa dengan berapa. B dengan F-nya mau dibikin berapa dengan berapa. Ada 5 pilihan. Iya. Ini ada 3, ini ada 3. Iya. Berarti totalnya ya dikalikan. Karena kita memilih si 2, 3, 5, dan 7. Makanya dikalikan. Oh, Ya kayak paham. inilah, kita milih pasangan inilah. Ini bisa dengan ini. Bisa dengan ini. Bisa dengan ini. Iya. Kan ada banyak. Banyak, Bang. Ya, ngerti? Iya. Makanya berapa jadinya? 7 kali 5, 35 kali 9. 35 kali 9. 350 dikurang 35. 315 ya? Iya. Oh ya. Ada 315 pasangan. Kali 15. Oh. Ya. Ngerti? Kayak banyak kemungkinannya tuh gitu emang. Ya itu dia yang dia tanya. Ada berapa banyak kemungkinannya? Terus sekali milih itu kita berarti dalam sekali milih itu banyak kemungkinan, makanya jatuh dikali gitu emang. Iya benar. Kalau dia yang kaidah pencacahan penjumlahan tuh kayak Kalau kita bagi jadi sedikit deh emang. bukan, kalau kita baginya jadi beberapa kasus gitu. Nggak jadi Oh. berbarengan. Kalau ini kan satu kasus saja. Nggak bisa bersamaan gitu dalam Iya benar. satu. Sementara ini kan kita harus memilih 2, 3, 5, dan 7 dalam waktu bersamaan. Samaan. Ya. Makanya kemudian dikalikan. Oke, ngerti? Iya. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di bagian sini? Coba terong scroll ke atas, Bang. Mungkin. Apa? Scroll ke atas, Bang. Oke. Ya. Bentar. Sama. Kayaknya ini nih Jija harus ngulang sendiri lah, Bang, nanti baru apa. Iya, dia apa ya, kayak FPB-nya harus lebih dari 1, makanya membuat dengan P1. P1 itu kan bilangan prima. Kalau dia bilang prima kan udah Jadi pasti. di dalam itu apa, Bang? Akan tetapi FPBAI kan, Bang? Iya, ini maksudnya gini. Akan tetapi FPB dari A, I, J itu lebih dari 1. I dan J itu apa? Iya. I dan J itu terserah, boleh 1, boleh 2, boleh 3, selama I-nya tidak sama dengan J. Makanya ketika abang ambil I-nya gitu bacanya. Iya, makanya ketika abang ambil I-nya 1, ya J-nya nggak boleh 1 juga. Boleh 2, boleh 3 gitu. Iya. Oke, udah ngerti ya? Berarti bahasa soalnya Nggak yang boleh kurang ngerti ya? sama. Ya, cara baca soalnya tuh nggak ngerti doang. Oh, gitu ya. Udah ngerti kan? Ya.
I tidak sama dengan J. I dan J-nya terserah 1, 2, 3. Ya selama dia masih 1, 2, dan 3. Tetapi ingat, I dan J-nya nggak boleh sama gitu. Terserah 1, 2, 3, tapi kan dia nggak boleh 1 berarti kan, Mas? Ya 1 boleh. Kalau I-nya 1, J-nya nggak boleh 1 lagi. Karena I nggak sama dengan J gitu. Itu kayak syarat aja di situ kan, Mas? Ya emang syarat. Bukan syarat aja, tapi memang syarat. Syarat itu nggak pakai aja. Memang syarat. Ya. Ya. Karena bilangannya 3 gitu. Ya. Ibaratnya gini, abang pengen bilang FPBA1A2-nya lebih dari 1, FPBA1A3-nya lebih dari 1, FPBA2A3-nya lebih dari 1. Kalau abang ngomong kan ini terlalu lama, makanya dicatatnya kayak gini. Ya. Nah, gitu. Ini kalau dinotasikan dengan bahasa lain ya jadi kayak gini. Kayak yang 3 biji abang tulis ini. Oke. Ya. Paham? Lanjut lagi ya. Ya. Berarti nomor 14. 14 ini agak kurang jelas juga nih. Coba lanjut baca dulu. Yang masuk soalnya apa coba? Bilangan terbesar sehingga 16. Kayaknya dia copy paste nih, terus terbawa. Iya, enggak. Abang rasa soalnya tuh tentukan bilangan itu loh. Tentukan bilangan yang dengan tepat memiliki 8 pembagi positif. Yang hasil kali itu-itunya itu. Jadi yang... Ya berarti yang itunya enggak berarti abang 16 Ya, itu enggak. kayaknya ini nggak ada ini. Yang ini. Ini nggak ada nih. Cuma tentukan bilangan. Ya, dengan tepat memiliki 8 pembagi positif yang hasil kali. Ya. Pembagi-pembaginya sama dengan 331.776. 331.776. Iya. Ya. Ya kan? Ya, Bang. Oke. Intinya gini. Kalau dia punya 8 pembagi positif, artinya faktor positifnya ada 8 kan? 8 pembagi positifnya. Iya, Iya. faktor positifnya ada 8. Faktor bulat positifnya ada 8. Katakanlah itu D1, D2 sampai D8. Yang mana D1 lebih kecil dari D2, lebih kecil dari D3 dan seterusnya sampai D8. Paham, Aziza sampai sini? Dia 8 faktor positif itu berbeda gitu kan, Bang? Iya, benar, berbeda. Yang Ngerti? ngebuat dia tuh harus syaratnya tuh kecil tuh apa? Ya, karena kan kalau nggak abang bilang kecil ya bisa jadi kan D1 sama dengan D2. Oh, ya. Terus satu lagi kan nggak beraturan nanti kita nulisnya. Nah, sekarang coba bayangkan ini dulu, Aziza. 12 ada berapa banyak faktor positifnya? 12 ada 1, 1, 12, 26, 34. ini kan. Nah, ini maksud Ya. abang mau urutkan. D1-nya 1, D6-nya 12. Ya nggak? Di sini. D6. Ya kan cuma ada 6 buah faktor positif ini. Iya. Ngerti maksud abang? Ngerti. Nah, artinya kalau yang di sini D1-nya berapa? D1-nya pasti 1, D8-nya pasti 331.776. Benar nggak? Kok gitu? Bentar. Ya karena ke ini tadi ini D1, ini D2. Faktor dari 12 paling besar angka berapa? 12. Ya sama kayak ini. Faktor dari 331.776 paling besar berapa? Ya ini. Oh iya. Paling kecil berapa? 1. 1. Ngerti sampai di bagian sini? Iya. Nah, pertanyaannya kan gini. Tentukan bilangan dengan tepat 8 pembagi positif yang hasil kali pembagi-pembaginya sama dengan 331.776. Oh iya, abang nggak bisa klaim ini dulu ya. Sorry. Oh, pembahasan abang tadi keliru. Maaf, abang ulang lagi ya. Ya.
Tapi pas di bagian sini Aziza paham ya, di bagian yang 12 ini. Ngerti ya? Yang ini. Ini ada Itu 6 tuh faktor. Ada ya 6 kayak faktor. 1 kali 12 yang kayak gitu-gitu kan. Ya, jadi maksud Ya. abang di sini gini Aziza. D1 itu pasti sama dengan D6 kalau kita kalikan. Ya nggak? Dikalikan sama apa, Bang? Ya di sini D1 kali D6-nya 12 nggak? Iya, berarti awal yang Ya. faktor membagi paling kecil kali paling besar gitu, Bang. Ya, terus D2 kali D berapa lagi tuh? D5, Jadi sama nggak? 2 kali 6, ya kan? Ya, D3 kali D4, di 12 tiga juga kali. kan? Ya. Oke, sampai sini ngerti? Oke. Nah, katanya gini, tentukan bilangan dengan tepat memiliki 8 pembagi positif. Katakanlah bilangan tersebut adalah N, punya 8 faktor. Faktor-faktornya itu adalah D1, D2, D3, dan seterusnya sampai D8. Ngerti ya Jiza sampai sini? Ya. Berarti D1-nya sama dengan 1 kan? Ya. Karena itu faktor terkecilnya. Faktor terbesarnya D8. D8 kira-kira berapa nilainya? Tiga satu yang tadi tuh, enggak. Enggak, Beda yang, lagi. ya beda lagi. Yang ini. Bilangan tersebut N. Ya. Faktor terkecil dari N berapa? Ya, 1. satu. Ya, D1 itu sama dengan 1 enggak? Ya, Kalau abang bikin D8 sama dengan N, Aziza ngerti? ngerti. Karena faktor tertingginya adalah D8, paham? Bang. Nah, sama dengan logika ini tadi Aziza. Kalau D1 dikali D8, pasti sama dengan N kan? Berarti D2 dikali D7 apa? N juga enggak? Oh iya, Nah, ya itu dia maksud abang. D3 dengan D6 juga N. N. D4 dengan D5 juga pasti sama dengan N. Paham? N. Ya. Nah, katanya gini, tentukan bilangan dengan tepat 8 pembagi positif. Di sini kita anggap bilangan tersebut N. Yang hasil kali pembagi-pembaginya sama dengan 331.776. Bang, Artinya, faktor positif tuh pasti bakal genap semua. Maksudnya tuh banyaknya tuh, Bang. belum tentu kalau bilangannya kayak 36 enggak lah. Kalau bilangan kuadrat sempurna enggak. Berarti enggak bisa diginiin tuh kan, Bang? Enggak, Caranya. tapi ini udah pasti bukan bilangan kuadrat sempurna ini. Karena banyak faktornya kan genap. Oh, iya, iya, iya. Oke? Oke, Lanjut lagi ya. lanjut dong. Nah, berarti di sini yang dia tanyakan gini, tentukan N jika hasil kali pembagi-pembaginya. Artinya hasil kali dari D1 kali D2 kali D3 kali D4 dan seterusnya sampai D8 sama dengan 331.776. Paham? 6. Bang. Tadi kan karena D1 kali D8 adalah N, D2 kali D7 adalah N, D3 kali D6 adalah N, berarti ini sama dengan N pangkat 4 kan? Iya. Berarti N pangkat 4 sama dengan 331.776. Nah, 331.776 itu sama dengan 2 pangkat 12 dikali 3 pangkat 4. Ngerti? Itu pasti bakal kayak Kita Bang cari visualisasikan. faktor prima. Iya, iya. Itu. Daripada Iya. terlalu lama, pembikin aja kayak gini. Iya. Berarti N sama dengan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 12 kali 3 pangkat 4. Ya udah, berarti ini Iya. kan N-nya sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Ya nggak? Iya. 2 pangkat 3, 8. 8 kali 3, 3, 2, 24. 4. Ya, berarti N-nya sama dengan 24. Oke. Bisa dipahami? Bisa. Jadi hasil kalinya itu 331.776, bilangannya 24. Ada yang mau ditanyakan sampai sejauh sini? Aduh, paham ya? Paham. Lanjut lagi. Iya.
Bentar Bang, tengok yang terakhir tadi Bang. Oh, yang terakhir tadi, sorry. Yang mana nih? Nomor ini ya. Intinya kalau kuadrat sempurna nggak bisa pakai kayak gini ya Bang. Kalau kuadrat sempurna dia kayak gini nanti nih. Misalnya abang pakai bilangan yang gampang diingat lah. 16 lah misalnya. Kalau 16 berarti apa? 16 itu faktornya 1, 2. Hilang suara Bang. 16 itu apa faktornya? Masih hilang suaranya? Putus-putus sih Bang. Sinyal tuh. Iya. Oke. Ini lah. Oke. 1, 2, berapa lagi? 4 ya? Iya. 8 dan 16. Berarti kita bisa bikin jadi D1, D2, D3, D4, dan D5. D1 kali D5 berapa? Di 1 kali D5, 16. 16. D2 kali D4, 16. nah, D3-nya dikali dengan D3 lagi. Artinya D3-nya dikuadratkan. Oh. Nah, ya kan? Ya. Ya mungkin nanti soalnya Tetap 16 kan Bang? Enggak 16 dikuadratkan pula Bang. enggak. Jadi Ya. kayak gini nanti gambarannya. Ya mungkin yang ditanya nilai si D3-nya atau gimana gitu. Kita enggak tahu juga. Ya. Oke, bisa dipahami? So. Oke. Kita lanjut soal berikutnya ya. Ya. 15. Oke. Oke. Udah kelihatan ya soalnya Aziza. Nomor 15 kan Bang? Ya. Udah. Agak liar ini. Misalkan terdapat 3 bilangan berbeda. Rata-rata dari ketiga bilangan tersebut adalah 4 lebih besar dari bilangan yang terkecil. Jadi maksud abang, pertama kita misalkan dulu aja. Kan ada 3 bilangan berbeda. Katakanlah bilangan tersebut adalah A, B, dan C. A, Paham? B, C. Oke. Ngerti ya? Kita syaratnya kayak gitu. Nah, Terserah. ya ini terserah. Ini nggak terlalu penting. Yang penting kan 3 bilangan kalau berbeda ya pasti A kurang dari B kurang dari C. Iya. Nah, kemudian kita ke kalimat berikutnya. Rata-rata dari ketiga bilangan itu adalah 4 lebih besar dari bilangan terkecil. Rata-ratanya berarti kan A ditambah B ditambah C per 3, ya kan? Ini kan rata-ratanya nih. Ngerti? Sama dengan A ditambah 4. Oke, paham aja ya sampai sini? Ya. Nah, Tunggu bentar, Bang. Rata-ratanya. Oh, iya. Rata-rata kan A tambah B tambah C per 3 toh. iya. Kemudian dia 4 lebih besar dari bilangan terkecil, ya udah berarti A ditambah 4, ya kan? Ya. Dan 7 lebih kecil dari bilangan terbesar, artinya ini sama 7 dengan C dikurang kurang 7. 7. Oh iya, C kurang 7. Oke? Ya. Mediannya 8. Median apa? Median nilai tengah. Ya, median dengan nilai tengah, berarti si B-nya kan? Iya. Berarti B-nya 8. Pertanyaannya apa? Tentukan jumlah dari A tambah B tambah C. C. Oke. Atau Aziza mau nyoba cari sendiri dulu ini? Itu, Bang. Coba aja lah, enggak? Ini kayaknya masih agak ringan ini. Iya. Tuh. Coba dulu.
B-nya 8 kan? Gimana? B-nya 8 kan? Ya, benar. B-nya 8. Amin B, C. Hapus C. Ya. 8 tambah C. Ya. A tambah 4. Tambah C. 8. A tambah 12. C. Ya. A tambah C. C. Min 7. Pecahan tuh kan? Enggak lah. Bukan. Salah nih. Baru hujan sih nih bang. Baru hujan ya? Iya. Di sini udah agak berangin lagi. Ya. Hujan. Bisa? Jika ada dapat tapi malah baliknya kayak bentuk itu lagi bang. Walah. Yang dapatnya itu sama jejak pecahan gitu bang. Enggak. Gini aja, Jija. B-nya kan 8 tuh. Dengar Ya. suara jejak bang. Lebat sini Dengar. hujannya. Dengar.
Suara Abang dengar? Dengar, Bang. Oke. Jadi gini ya, Ziza. A ditambah Ya. 4 sama dengan C dikurang 7 kan? Ya. Berarti A-nya itu C dikurang 11, benar? Ya. B-nya 8. Nah, sekarang gini. A ditambah B ditambah C per 3 itu sama dengan C dikurang 7, paham? Ya. A-nya diganti dengan C kurang 11, berarti C dikurang 11 ditambah B, B-nya 8 kan? Ditambah C Ya. per 3 sama dengan? Dikurang 7. Iya. Nah, coba dilanjutkan. Cari C-nya dulu. Ya. Dapat C, dapat A. C. C-nya 18, Bang. Ya, C-nya 18 benar. Boleh dicari A-nya berapa? Ya berarti A-nya itu. A-nya A-nya 7 benar. 11. A-nya 7-an. Ya, 7. Berarti A tambah B tambah C sama dengan? Dengan A tambah 7 tambah 18. 33. Iya, 33 itu dia. Oke, bisa dipahami? Tadi kenapa bisa pecahan? Kayaknya itu ngapain kalinya belum lagi, Bang. Oh, lah. Oke. Itu 7 tuh Abang masukkan ke A plus B plus C per 3 itu kan. Sama dengan A tambah 4. Ya, gini aja. A-nya kan C kurang 11. Nah, Berarti kan 18 dikurang 11, 7. ya. Itu kan yang ditanya. Ya. Oke. Paham Aziza ya? Tapi ini kalau misalnya lihat pembahasan yang itu tuh pakai sigma sih mahal. Ya, nggak usah. Pembahasan itu kadang-kadang Ya. kita bisa bikin bingung. Yang mudah dipahami aja. Ini ngerti kan yang ini? Iya. Gini aja. Bikin simpel kayak gini aja. Bahkan sebenarnya kalau kita dapat C-nya 7 tadi ya. C-nya 18 tadi ya. Ya. C-nya kan 18. A-nya itu apa? C kurang 11 kan? A Ya. tambah B tambah C itu kan ini tadi. C dikurang 11 ditambah 8 ditambah C. Benar? Ya. 2C dikurang 3. Ya udah. C-nya 18 berarti 2 kali 18 36. 36 kurang 3 33 sama aja. Kalau misalnya kita nyari nilai A duluan berarti nanti di C kurang 7 itu ganti A tambah 4 berarti kan, Bang? Ah iya benar. Terus cari C sama dengan A kurang ya. A tambah 11 itu C-nya nanti. Udah. Oke, paham ya? Ya. Sebelum ke nomor berikutnya, modulo masih ingat? Konsep modulo. Modulo ada lah sedikit-sedikit, Bang. Nah, maksud abang mau tanya ini dulu. Kalau abang punya ini, 9 itu kongruen dengan berapa modulo 5? 4. 4. Nah, tapi selain 4 ini bisa juga dibikin ini ya. Jadi min 1 ya. Oke, 1. Ya, udah tahu kan ini? Udah. Oke, bagus. Karena kita mau bahas soal berikutnya. Bentar. Soal berikutnya. Lebat di sana hujan? Iya, Bang, lebat. Di sana, Bang, masih lebat kayak tadi. Udah ini malah udah agak gerimis. Tapi kadang-kadang kan sekali 10 menit hujan lebat lagi. Habis itu reda lagi. Oh, kalau sini memang hujannya memang deras. Ya di sini kayak gitu. Makanya kadang-kadang abang ngajar kan tiba-tiba hujan.
Oh. 5 menit kemudian ini lagi. Reda lagi. Oke. Jika 10 pangkat 999 dan seterusnya. Ada berapa buah nih? 3, 6, ada 9 ya? Ya, ada 9, benar. Dibagi oleh 1000, maka sisanya adalah titik-titik. Oke, sebelum kita lanjutkan, ingat, jika A kongruen dengan B modulo C, maka kita akan punya A pangkat N itu kongruen dengan B pangkat N modulo C. Oke, sampai di sini paham ya? Emang sifatnya kan, Bang? Ya, emang sifatnya. Oke. Nah, biasanya di modulo ini kita usahakan si B-nya ini kita arahkan kalau nggak ke 1, ya ke -1 arahnya. Kenapa gitu, Bang? Karena -1 dipangkatkan berapapun kan lebih gampang nyari nilainya. -1 atau 1 di berapapun Iya. lebih gampang cari nilainya. Iya, ngerti? Ngerti. Makanya ini kan ada 10 pangkat sekian dibagi oleh 7. Kita coba aja dulu 10 dibagi 7 berapa? 1 kali 7, 7. 3 kan? Sisanya. Nah, kita tambahin lagi nolnya 1. Berarti 100 bagi 7. 4 kali 7. 28 ya? Ya. Nah, ini 2. Masih belum kan? Kita kan ingat incarnya 1 atau -1 nih. Ya. Kalau bikin jadi 1000. 2 kali 7, 14. 20 kurang 14 berapa? 6 ya? Ya. Artinya, nah di sini udah bisa kita pakai 10 pangkat 3 kongruen dengan 6 modulo 7. Ya. 6 modulo 7 artinya apa? Artinya 10 pangkat 3 kongruen dengan -1 modulo. Ah, iya. Sekarang yang ditanya berapa? 10 pangkat ini kan? Apa, Bang? Yang ditanya sekarang apa? 10 pangkat ini kan? Iya. Nah, biar jadi itu maka kan 10 pangkat 3 harus dipangkatkan berapa? Harus dipangkatkan 333 juta 333.333. Berarti ini akan kongruen dengan -1 pangkat 3. Nah, itu. Ingat -1 kalau pangkatnya ganjil hasilnya Negatif. -1 kan? Ya. Berarti ini sama dengan -1 modulo 7. -1 modulo 7 karena yang ditanya adalah sisa ya. Ya. Kita kembalikan ke bentuk positifnya berarti 6 ya. Ya. Maka sisanya adalah 6. Oh. Nah gitu simpel Berarti itu benar. arahinnya tuh B-nya tuh ke 1 atau -1 gitu. Benar. Kalau nggak 1 ubah jadi -1 gitu. Kalau 1 gimana bentuknya nanti tuh, Bang? Kalau 1 Ya. ya lebih gampang Kalau lagi. 1 pangkat berapapun kan pasti. Kalau 1 ya misalnya kayak gini. Kita lanjutkan ini ya. Ini kan 6. Ya. 60 berarti 7 kali berapa tuh? 8 kali 7 ya? Ya. 8 kali 7, 56. 40. Nah, ini tambahin nolnya 1 dulu. Udah belum ya? Tambah 2 lagi ya. Ini tambahan yang pertama, ini tambahan kedua. Oke, ngerti ya Jia ya? Ya. 40 bagi 7, 5. 5 kali 7, 35. Sisa 5, masih belum. Tambahin 01 lagi. 50 bagi 7, 7. 49 ya. Nah, ini sisanya 1 kan? Nah, berarti 10 pangkat berapa itu? 10 pangkat 6. 10 pangkat 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berarti 10 pangkat 6 kongruen dengan 1 modulo 7. Masalahnya kan ini, dia itu kan 10 pangkat 999 juta tadi. Nah, itu kan nggak bisa dibagi 6 tuh, Jiza. Oh, iya. Nah, makanya caranya kayak gini. Ya, bagus pertanyaannya tadi. Ini kita bagi aja dengan 6. Kalau dibagi 6 nanti berapa ya? 1 kali 6, 6. Berapa nih? 39. 6, 36. Ya kan? Ya. 39 lagi. Oh, berarti 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Kelebihan ya? Lebih.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ya, dia butuh 8 angka 6. Sisanya nanti pasti 3 kan? Iya. Nah, maksud abang gini, kita bikin jadi ini aja. 10 pangkat 999.999.999 itu sama dengan 10 pangkat 6 dipangkatkan 1, 6, 6, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sampai sini paham? Paham? Ini ya. Kemudian dikalikan dengan 10 pangkat 3. Ngerti? Enggak. Kenapa 10/3 ngerti dong? Lah ini kalau dikalikan berapa? Yang mana? Gini loh Aziza, kalau 24 abang bagi dengan 7 hasilnya berapa? 3 kan? 3. 3 kali 7 21, sisanya 3. Berarti 24 sama dengan apa? 3 kali 7 tambah 3 enggak? Iya. Nah, gini aja deh. Kalau susah Aziza memahamin yang ini. Kalau abang ubah jadi gini bisa nggak ya? Ngerti nggak ya? Abang ubah ini jadi tambah 3. Atau Di nggak boleh, itu. nggak boleh juga sih. Kayak gini lah Aziza. Bentar, bentar. 6-nya 1, 2, 3. Gini aja deh. Gini, gini, gini. Bentar. Abang ubah menjadi 10 pangkat. Aduh, penghapus pula. 6 dikali. Oke. 1, Ya. 6, 6, 3, 4, 5, 7, 8. Itu tuh sebenarnya 666,5 kan, Bang? Enggak lah. Nggak ada komanya. Kan enggak kalau Abang bagi 99 itu bagi 6 tuh. Nggak usah. Nggak boleh pakai koma. Oh, Aneh. Kalau ya. gini ngerti? Kali dulu dengan 6 kan, Bang? Ya, ini kali 6 ditambah 3. Benar nggak? Sama dengan ini. Sama dengan ya, 9. Ya, sama kan? Nah, Masih ingat nggak? sama. Kalau A pangkat B ditambah C itu sama dengan A pangkat B dikali A pangkat C. A pangkat B? Ditambah C itu sama dengan A pangkat B kali A pangkat C. Iya. Nah, artinya apa? Ini bisa diubah jadi 10 pangkat 6 dikali 1, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, dikali 10 pangkat 3. Benar nggak? Benar. Nah, ini bisa diubah lagi menjadi 10 pangkat 6 dipangkatkan ini. Iya. Ngerti? Oke. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Ini tadi sisanya kalau dibagi 7 berapa? 1 kan? Sisanya 1. Nah, berarti ini jadinya 1 pangkat 666 itu. 666. Nah, ya. Dan seterusnya itu dikali Ya. 10 pangkat 3. Ini ke 1 pangkat per berapapun pasti 1 kan? Ya. Kali 10 pangkat 3 berarti 1000. 1000. Nah, 1000 kalau kita bagi, berarti kan ini kongruen dengan 1000 modulo 7. Ya. Ngerti? Nah, 1000 Nanti. kalau kita bagi 7, tadi udah ada dicari kayaknya. 6 ya? 1000 Dibagi 7. berkoma. Lah, kan kita nyari sisanya. Oh. Ya. Nah, kan 6 kan? Hmm. Nah, berarti ini kok sisanya 6 jika dibagi 7 gitu. Sama dengan kayak tadi juga, sama-sama sisanya 6. Oh. Ya. Mau diarahkan ke min 1, mau diarahkan ke 1 ya sama aja, nggak ada masalah. Pokoknya arahnya kalau nggak ke 1 min 1 Jija. Sisanya akhirnya tuh kan, Bang. Iya, benar. Kalau nggak ke 1 ke min 1. Nggak mungkin ke bilangan lain pasti susah. Terus Maka sisa tuh nggak boleh negatif kan, Bang? Harus nanti dijadiin ya positif. kalau dia tanya sisa di sini ya. Karena ini kan konsep modulo nggak apa-apa pakai min 1, tapi kalau dia tanya sisa ya harus itu tadi. Harus lebih kecil dari si 7 ini dan lebih besar atau sama dengan 0. Nggak boleh negatif lah pokoknya. 0 boleh gitu kan, Bang? 0 boleh, kalau habis dibagi kan ya 0. Iya. Oke, kayaknya segitu dulu malam ini. Iya. Oke, Bang. Ini nanti filenya abang kasih ke WA aja ya. Sama Iya. video Ini nanti bang share. abang langsung apa, Bang? Upload. Share di YouTube. Ya. Oke. Oke, Bang.
Oke, semangat kalau mau bilang gitu. Salam kasih Bang. Ya, assalamualaikum. Salam.